yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua bak hujan di tanah kemarau. Para pemuda pun mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, hingga diputuskanlah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kisah haru tak berlanjut lama. Keringat dan darah berkucuran dalam 353 tahun. Namun, kebahagiaan itu datang hanya sekejap. 1 bulan setelahnya, muncul kabar bahwa pasukan sekutu akan datang ke NKRI. Bulan September 1945, saat-saat yang dikhawatirkan hampir tiba. Kedatangan pasukan sekutu memang mengkhawatirkan. Saat itu, tersiar kabar pasukan Belanda yang membonceng pasukan Inggris sebagai sekutunya dengan senjata lengkap sudah bergerak hampir mendekati kota Surabaya. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia dengan berusaha menguasai Surabaya sebagai pusat kedua setelah Jakarta. Dari Jakarta, Presiden Soekarno tak tinggal diam. Pekan kedua Oktober 1945, Presiden Soekarno mengirim utusan khusus ke pesantren Tebu Ireng menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta petunjuk dan arahan guna memecahkan kegundahan hati Presiden. Bung Karno meminta fatwa syariat. Apa hukum membela tanah air? Bagi Bung Karno, hukum membela Allah, membela Islam, dan membela Al-Quran itu sudah jelas. Tapi membela tanah air belum jelas benar hukumnya bagi Bung Karno. Kegundahan lainnya ialah belum adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia dan pengakuan atas berdirinya negara Indonesia. Hal ini akibat usaha-usaha pemerintah Belanda yang menyebarkan berita provokatif ke seluruh dunia bahwa Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno dan Hatta adalah negara boneka buatan fasisme Jepang. Bagaimana meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia bukan negara buatan fasisme Jepang, melainkan negara kebangsaan yang didukung rakyat seluruhnya. Mendengar pernyataan demikian dari para utusan yang datang, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari langsung mengerti apa maksud Bung Karno. Di balik pernyataan itu, Bung Karno sebagai presiden bermaksud meminta tolong Kiai Hasyim meyakinkan para ulama dan kalangan pesantren untuk berjihad dengan turut serta terjun ke medan laga, bertempur melawan penjajah Inggris dan Belanda. Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak. Bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Begitulah bunyi fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari 78 tahun silam. PBNU yang mengundang konsul-konsul NU di seluruh Jawa dan Madura yang hadir pada tanggal 21 Oktober 1945 di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan, Surabaya. Berdasarkan amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam dalam jihad mempertahankan tanah air dan bangsanya yang disampaikan Rois Akbar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rapat PBNU yang dipimpin Ketua Besar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, menetapkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama Resolusi Jihad Fi Sabilillah. Dalam tempo singkat, Surabaya guncang oleh kabar seruan jihad dari PBNU ini.
dari masjid ke masjid dan dari musola ke musola, tersiar seruan jihad dengan sukacita disambut penduduk Surabaya. Sepanjang bulan September sampai Oktober telah meraih kemenangan dalam pertempuran melawan sisa-sisa tentara Jepang yang menolak tunduk kepada arek-arek Surabaya. Demikianlah sejak dimaklumatkan tanggal 22 Oktober 1945, resolusi jihad membakar semangat seluruh lapisan rakyat, hingga pemimpin di Jawa Timur, terutama di Surabaya, sehingga dengan tegas mereka berani menolak kehadiran sekutu yang sudah mendapat izin dari pemerintah pusat di Jakarta. Seruan resolusi jihad yang dikumandangkan PBNU dalam keadaan perang sudah berakhir lebih sebulan silam, sehingga dinilai oleh sebagian elit pemimpin negara di Jakarta sebagai mengada-ngada. Bahkan sehari sesudah resolusi jihad diserukan, sepanjang hari sejak pagi tanggal 24 Oktober 1945, Bung Tomo melalui pidatonya menyampaikan pesan kepada arek-arek Surabaya agar jangan gampang berkompromi dengan sekutu yang akan mendarat di Surabaya. Sebagai wartawan, Bung Tomo sudah mendapat informasi bahwa pasukan sekutu akan mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Sehingga tanggal 20 Oktober 1945 pagi, Bung Tomo sudah berpidato mengobarkan semangat rakyat Surabaya. Kita ekstremis dan rakyat sudah tidak percaya lagi pada ucapan-ucapan manis. Kita tidak percaya setiap gerakan yang mereka lakukan selama kemerdekaan Republik tidak diakui. Kita akan menembak, kita akan mengalirkan darah siapapun yang merintangi jalan kita. Kalau kita tidak diberi kemerdekaan sepenuhnya, kita akan menghancurkan gedung-gedung dan pabrik-pabrik imperialis dengan granat tangan dan dinamit yang kita miliki. Dan kita akan memberikan tanda revolusi, merobek usus setiap makhluk hidup yang berusaha menjajah kita kembali. Ribuan rakyat yang kelaparan, telanjang, dan dihina oleh kolonialis akan menjalankan revolusi ini. Kita kaum ekstremis, kita yang memberontak dengan penuh semangat revolusi, bersama dengan rakyat Indonesia yang pernah ditindas oleh penjajahan, lebih senang melihat Indonesia banjir darah dan tenggelam ke dasar samudra daripada dijajah sekali lagi. Tuhan akan melindungi kita. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suasana panas yang membakar semangat penduduk kota Surabaya akibat pengaruh resolusi jihad dan pidato yang disampaikan Bung Tomo makin memuncak sewaktu kapal perang Inggris menurunkan pasukan di dermaga Modelus Surabaya pada 25 Oktober 1945. Karena tokoh-tokoh Surabaya menolak penurunan pasukan Inggris ke Surabaya, maka pihak Inggris mengirim utusan dengan perwakilan pihak Tentara Keamanan Rakyat. Namun, terjadi jalan buntu hingga semua permintaan sekutu ditolak. Tindakan para pemimpin dan rakyat Jawa Timur untuk tegas menolak pendaratan pasukan sekutu yang menjalankan tugas mengurusi interniran dan tawanan perang Jepang yang terlihat dari pidato Bung Tomo, pidato Dr. Mustopo, dan sikap Tentara Keamanan Rakyat yang mengejutkan para pemimpin di Jakarta dalam kaitan dengan resolusi jihad yang dikumandangkan PBNU tidak banyak diungkap dalam kajian sejarah modern di sekolah. Namun dengan memahami situasi dan kondisi waktu itu, berdasar kesaksian para pelaku sejarah yang saat ini sudah banyak yang meninggal dunia, tidak bisa ditafsirkan lain kecuali akibat momentum sejarah yang terjadi mempengaruhi cara pandang dan keberhasilan pengobaran semangat rakyat. Dan momentum sejarah itu tidak lain dan tidak bukan adalah dimaklumatkannya resolusi jihad oleh PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945. Sebagaimana pertempuran sehari sebelumnya, perang keroyokan itu murni perkelahian massal yang disebut tawuran. Tidak ada pemimpin dan tidak ada taktik maupun strategi apapun yang ditunjukkan penduduk. Tentara Inggris, Brigade ke-49 Maharatha yang sudah berpengalaman di medan tempur Burma dan bahkan El Amin di Mesir itu kebingungan menghadapi pertempuran dengan model tawuran dari kawanan orang-orang nekat yang tidak tahu mati. Tanggal 28 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat sebagai aparat pertahanan dan keamanan negara yang harus tunduk dan patuh pada perintah pemerintah pusat di Jakarta ternyata terprovokasi perlawanan arek-arek Surabaya. Sehingga tanpa sadar ikut bertempur, mengepung dan memburu tentara Inggris.
Oleh karena itu, sebagian besar tentara keamanan rakyat adalah didikan PETA, Heiho, dan Hizbullah. Jumlah tentara Inggris yang tewas pun dengan cepat bertambah. Brigadir Jenderal Malaby yang menyaksikan pasukannya akan habis buru-buru menghubungi atasannya Jenderal Christensen di Singapura. Malaby minta agar dilakukan gencatan senjata, penghentian tembak-menembak. Tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta Menhan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya. Tanggal 30 Oktober 1945, gencatan senjata dicapai, tetapi butuh sosialisasi karena komunikasi terbatas dengan aksi tembak-menembak di berbagai tempat di Surabaya. Malangnya, sore hari dalam usaha sosialisasi gencatan senjata, Brigadir Jenderal Malaby tewas di granat. Inggris marah sekali mendapati jenderalnya tewas justru saat perang sudah selesai. Lebih marah lagi, yang menghancurkan pasukan Inggris beserta jenderalnya itu adalah Inlander bodoh yang lemah dan terjajah ratusan tahun oleh Belanda. Begitulah Mayor Jenderal Manser pada 31 Oktober 1945 melontarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan pembunuh Malaby dan semua orang-orang liar yang bersenjata kepada pasukan Inggris. Jika ultimatum tidak dijalankan, maka pada 10 November 1945 pukul 10.00 kota Surabaya akan dibombardir dari darat, laut, dan udara. Mayor Jenderal Manser menghitung kota Surabaya akan jatuh dan takluk dalam tempo 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945 yang menurut William H. Frederick sebagai pertempuran paling nekat dan destruktif. 3 minggu diantaranya sangat mengerikan, jauh di luar nalar dibayangkan pihak sekutu maupun Indonesia. Dugaan sekutu pada saat itu, kota Surabaya jatuh dalam 3 hari meleset karena arek-arek Surabaya baru mundur keluar kota setelah bertempur 100 hari. Sementara itu, ditinjau dari kronologi kesejarahan, pertempuran Surabaya pada dasarnya adalah kelanjutan dari peristiwa Perang Rakyat 4 Hari pada 26 Oktober hingga 29 Oktober 1945, yaitu sebuah perang kota antara Brigade ke-49 Maharata di bawah komando Brigadir Jenderal Malaby dengan arek-arek Surabaya yang berlangsung sangat brutal dan ganas, dengan kesudahan sekitar 2.300 orang tewas dalam pertempuran man-to-man itu. Dan Perang Rakyat 4 Hari pada 26, 27, 28 hingga 29 Oktober 1945 itu terjadi akibat adanya seruan resolusi jihad pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dikumandangkan pada tanggal 22 Oktober 1945.